Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Randu Dongkal, di video kali ini Bapak akan menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan inverse matrix ordo 3x3 dengan menggunakan metode minor cofactor. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Oke, kita masuk ke penyelesaian inverse matrix ordo 3x3 dengan menggunakan minor cofactor. Menentukan inverse matrix dengan minor cofactor ini dilakukan dengan menggunakan konsep determinan dan konsep adjoint. Langkah-langkah menentukan inverse matrix ordo 3x3 dengan menggunakan minor cofactor. Ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan minor matriks A untuk baris P dan kolom Q, dilambangkan dengan MPQ. Maksudnya di sini adalah kita mencari determinan matriks ordo 2x2 yang diperoleh dari matriks ordo 3x3 dengan cara menghilangkan baris ke P dan kolom ke Q. Oke, jelas ya sampai sini? Oke, di mana minor matriks A itu terdiri dari M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Jadi semua itu harus kita cari. Langkah kedua, menentukan cofactor matriks A untuk baris P dan kolom Q, dilambangkan dengan CPQ. Oke. Untuk cofactor ini juga sama, kita harus mencari C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. Semua itu harus kita cari. Ya. Langkah berikutnya, yang ketiga, menentukan determinan matriks A. Ini kita bisa menggunakan cara lama yang saya sebutkan sebelumnya, atau dengan cara menggunakan ekspansi baris. Oke, selanjutnya menentukan matriks adjoint A, yakni transpose dari cofactor matriks A. Nah, jadi selanjutnya yang kelima, terakhir, menentukan inverse matriks A. Oke, itu adalah 5 langkah menentukan inverse matriks ordo 3x3 dengan menggunakan minor cofactor. Masuk saja ke contoh menyelesaikan inverse matriks ordo 3x3. Dengan menggunakan cofactor, tentukanlah inverse matriks A dengan elemen utama 3, negatif 5, 0, 2, negatif 3, 1, negatif 1, 2, 2. Langkah pertama kita menentukan minor matriks A. Ya. Pertama, kita selanjutnya mencari M11 terlebih dahulu. Tadi sudah saya jelaskan ya. M11 di sini berarti menghilangkan baris ke 1 dan kolom ke 1. Oke, ini adalah matriks utama ya, matriks A. Kita hilangkan baris ke 1 dan kolom ke 1. Ini baris ke 1, ini kolom ke 1. Kita hilangkan sehingga diperoleh elemennya yang tersisa adalah ini. Nah, elemen yang tersisa ini kita harus mencari determinannya. Sehingga M11 sama dengan determinan dari elemen negatif 3, 1, 2, 2. Dari elemen ini ya. Masih ingat? Determinan matriks ordo 2x2. Yaitu AD min BC. Ini A, ini B, ini C, ini D. AD berarti negatif 3 kali 2. Min BC berarti 1 kali 2. Sehingga diperoleh negatif 2 kali 2 negatif 6. Min 1 kali 2, 2. Sehingga sama dengan negatif 6 min 2 sama dengan min 8. Jadi M11 diperoleh sama dengan
negatif 8. Selanjutnya kita mencari M12. Sama dengan matrik utama, ya, matrik A. Kita hilangkan baris ke-1 dan kolom kedua, sehingga diperoleh elemen matriksnya 2, 1, negatif 1, 2. Langkah selanjutnya kita cari determinan M12-nya. Ya, sama. AD min BC, 2 kali 2 min 1 kali negatif 1, 2 kali 2 4, min 1 kali min 1 positif 1, sehingga 4 plus 1 sama dengan 5. Jadi M12 sama dengan 5. Langkah selanjutnya mencari M13. Kita gunakan matrik utamanya lagi. Kita hilangkan baris ke-1 dan kolom ke-3, sehingga diperoleh elemen matriksnya 2, negatif 3, negatif 1, 2. Langkah selanjutnya kita cari determinan M13. Diperoleh AD min BC, 2 kali 2 min negatif 3 kali negatif 1, 2 kali 2 4, negatif 3 kali negatif 1 positif 3, positif 3 kali negatif jadi negatif 3, sehingga diperoleh 4 min 3 sama dengan 1. Jadi M13 sama dengan 1. Mencari M21 dengan matrik utama, kita hilangkan baris kedua dan kolom ke-1, ya, sehingga diperoleh elemen utamanya negatif 5, 0, 2, 2. Langkah selanjutnya kita cari determinan M21. AD min BC negatif 5 kali 2 min 0 kali 2, sehingga diperoleh negatif 5 kali 2 negatif 10. 0 kali 2 0 min 0, sehingga diperoleh negatif 10. Jadi M21 sama dengan negatif 10. Selanjutnya mencari M22. Dengan elemen utama matriks A, kita hilangkan baris kedua dan kolom kedua, sehingga diperoleh elemen utamanya 3, 0, negatif 1, 2. Langkah selanjutnya kita mencari determinan M22. AD min BC, 3 kali 2 min 0 kali negatif 1, 3 kali 2 6, negatif kali negatif positif, 0 kali 1 0, sehingga diperoleh 6. Jadi M22 sama dengan 6. Untuk mencari M23, M31, M32, dan M33 caranya sama seperti di atas. Selanjutnya M23 sama dengan, ini ya, mencari M23 diperoleh sama dengan 1 dengan cara menghilangkan baris kedua kolom ke-3. Selanjutnya M31 diperoleh negatif 5 dengan cara menghilangkan baris ketiga kolom ke-1. Selanjutnya M32 diperoleh sama dengan 3 dengan cara menghilangkan baris ketiga kolom ke-2. Selanjutnya mencari M33 diperoleh sama dengan 1 dengan cara menghilangkan baris ketiga dan kolom ke-3. Oke, kita sudah mencari M11 sampai dengan M33. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan kofaktor matriks A. Rumus kofaktor, rumus ya ini, mencari rumus kofaktor matriks A dilambangkan dengan CPQ sama dengan negatif 1 pangkat P plus Q dikali MPQ. MPQ di sini ada matriks minornya. CPQ sama dengan negatif 1 pangkat P plus Q dikali MPQ. Untuk lebih jelas perhatikan. Sehingga diperoleh matriks kofaktor C sebagai berikut. Nah, ini mencari kofaktornya ya, diperoleh C11, C12, C13 sampai dengan C33. Sama halnya dengan menentukan minor matriks A, kita harus mencari M11 sampai dengan M33 ya. Sama halnya dengan mencari kofaktor juga. Kita harus cari C11, C12, C13 sampai dengan C33. Langkah pertama kita mencari C11. Nah, C11 sama dengan, kita masukkan ke rumus, negatif 1 pangkat P plus Q.
P di sini adalah 1, Q di sini adalah 1. Maka dimasukkan menjadi negatif 1 pangkat 1 plus 1 kali M11. M11 tadi sudah diperoleh ya. Kita masukkan negatif 1 pangkat 2 atau kuadrat ya. Bilangan negatif jika dipangkatkan kuadrat atau genap, maka hasilnya positif. Sehingga negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 1 kali negatif 8 sama dengan negatif 8. Diperoleh C11 sama dengan negatif 8. Selanjutnya, kita mencari C12. Kita masukkan ke rumusnya. C12 berarti di sini adalah negatif 1 pangkat 1 plus 2 dikali M12. Sehingga diperoleh negatif 1 pangkat 3 dikali M12 tadi sudah diperoleh 5 ya. Negatif 1 pangkat bilangan ganjil. Maka hasilnya tetap negatif. Sehingga diperoleh negatif 1 kali 5 sama dengan negatif 5. Jadi C12 sama dengan negatif 5. Langkah selanjutnya mencari C13. Sama kita masukkan ke rumus negatif 1 pangkat P plus Q. Berarti negatif 1 pangkat 1 plus 3 dikali M13. Sehingga diperoleh negatif 1 pangkat 4 kali M13 tadi sudah ketemu 1 ya. Kita masukkan. Sehingga diperoleh bila negatif dipangkatkan genap maka hasilnya positif. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi diperoleh C13 sama dengan 1. Langkah selanjutnya, untuk mencari C21, C22, C23, C31, C32, dan C33 caranya sama seperti ini. Kita masukkan ke rumusnya ya. Selanjutnya C21, C21 diperoleh 10, C22 diperoleh 6, C23 diperoleh negatif 1, C31 diperoleh 1, C32 diperoleh negatif 3, C33 diperoleh 1. Nah, matrik kofaktor sudah didapatkan dari C11 sampai dengan C33. Sehingga kita buat matrik kofaktornya ya. Jadi matrik kofaktornya sama dengan negatif 8, negatif 5, 1. Nih ya. Terus selanjutnya 10, 6, negatif 1 ini. Selanjutnya 1, negatif 3, 1 ini. Ya. Jadi matrik kofaktornya adalah ini. Bisa dipahami? Oke, lumayan panjang ya cara mencarinya ya. Kita harus mencari C11 sampai dengan C33. Sama halnya dengan mencari minor, matriks minor. Kita harus mencari M11 sampai dengan M33. Oke. Ada cara lain untuk mencari matrik kofaktor. Dengan rumus lain, matrik kofaktor dengan ajuan baris pertama positif, negatif, positif, baris kedua negatif, positif, negatif, baris ketiga positif, negatif, positif. Nah, dari sini harus sudah hafalin ya polanya, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Itu pola untuk menentukan matrik kofaktor. Tapi syaratnya kita harus sudah mencari M11, M12, M13 sampai dengan M33. Oke, kita cocokkan. Plus ya, kita tahu bahwa M11 negatif 8. Negatif 8 kali positif, ya hasilnya negatif. Berikutnya M12 sudah diperoleh 5. 5 kali negatif, ya negatif 5. Selanjutnya M13 sudah diperoleh 1. 1 kali positif, ya tetap positif 1. Selanjutnya M21 negatif 10. Negatif 10 kali negatif, jadinya positif 10. Selanjutnya M22 6. 6 kali positif, ya tetap 6 ya. Selanjutnya M23 itu 1 kali negatif, ya tetap jadi negatif 1. Selanjutnya M31 itu positif 1 kali positif, tetap positif. Selanjutnya M32 itu positif 3 kali dengan negatif, maka jadi negatif 3. Selanjutnya M33 itu positif 1 kali positif, ya tetap positif 1. Bisa dipahami ini ya. Dengan menggunakan rumus ini maka lebih cepat. Dengan syarat kita sudah mencari M11 sampai dengan M33. Oke, mudah-mudahan untuk mencari
atau menentukan kofaktor matriks A ini, kalian dapat memahaminya dengan baik. Langkah selanjutnya yang ketiga, menentukan determinan matriks A. Oke, sebelumnya sudah ada video menentukan determinan matriks A. Langkah berikut ini, ya, kita menggunakan cara lain mencari determinan matriks pada inverse matriks dengan menggunakan ekspansi baris pertama. Ya, bisa mencari ekspansi baris pertama, bisa mencari ekspansi baris kedua, ekspansi baris ketiga, terserah kalian. Tapi di sini saya contohkan menggunakan ekspansi baris pertama. Determinan matriks A sama dengan A11 kali C11 plus A12 kali C12 plus A13 kali C13. Di mana A11, A12 dan A13 ini adalah elemen baris matriks utama pada soal matriks A, ya. Sedangkan C11, C12 dan C13 ini adalah elemen utama baris matriks kofaktor yang tadi kita cari, ya. Nah, ini A11, A12 ini A13, ya. Sedangkan C11 ini, C12 ini, C13 ini. Sehingga kita tinggal memasukkannya, ya, mensubstitusikannya. Sehingga diperoleh determinan matriks A sama dengan 3 kali negatif 8 plus negatif 5 kali negatif 5 plus 0 kali 1. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan negatif 24 plus 25 plus 0 sama dengan 1. Jadi determinan matriks A sama dengan 1. Lebih cepat ini, ya. Tapi dengan syarat kita sudah mencari matriks kofaktornya. Oke, selanjutnya langkah keempat, menentukan adjoint matriks A. Kita ketahui adjoint matriks A merupakan transpos dari matriks kofaktor. Ini kan matriks kofaktornya, ya. Kita cari transposnya. Masih ingat, ya? Matriks kofaktornya tadi ini sudah diperoleh, di mana adjointnya adalah transpos dari matriks kofaktor. Transpos itu gimana cara mencarinya? Ubah baris jadi kolom. Berarti baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, dan baris ketiga jadi kolom ketiga. Sehingga diperoleh adjoint matriks A-nya sama dengan, nah, lihat ini. Negatif 8, negatif 5, 1. Jadikan kolom, ya. Kolom ke-1, baris ke-1 jadikan kolom ke-1, baris kedua jadikan kolom kedua, baris ketiga jadikan kolom ketiga. Nah, sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, adjoint sudah ketemu. Langkah selanjutnya yang terakhir, ya. Kita mencari langkah terakhir, menentukan inverse matriks A. Nah, rumusnya tadi sudah dijelaskan, ya. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A kali adjoint A. Determinannya sudah ketemu tadi, 1, ya. Dan adjointnya sudah ketemu. Kita substitusikan langsung saja, ya. Dimana determinan 1 adjointnya ini. Kita substitusikan langsung. Bahwa 1 per 1. Nah, ini determinan 1. Kita masukkan, ya. Adjointnya kita tuliskan. Sehingga diperoleh 1 per 1 kan 1. 1 kali adjointnya tetap adjoint. Nah, jadi inverse matriks A-nya sama dengan negatif 8, 6, 1, negatif 5, negatif 1, negatif 3, 1, 1. Yaitu adjointnya itu sendiri. Oke, sampai sini jelas, ya. Ini adalah langkah-langkah menentukan inverse matriks ordo 3 kali 3. Lumayan panjang juga, ya, untuk langkah-langkahnya. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah 5. Langkah pertama kita menentukan matriks minornya. Cari M11, M12 sampai dengan M33. Langkah kedua kita mencari matriks kofaktornya dengan cara mencari C11, C12 sampai dengan C33. Yang ketiga kita mencari determinan matriks A. Kita gunakan ekspansi baris pertama. Yang keempat kita mencari adjoint matriks A, yaitu diperoleh dengan cara mengubah atau transpos dari matriks kofaktornya. Nah, yang terakhir menentukan inverse matriks A-nya. Tinggal substitusi langsung saja. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian mampu memahaminya dengan baik. Tetap semangat walaupun langkahnya panjang, ya. Insya Allah kalian bisa. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga di video kali ini kalian mampu mempelajarinya dengan baik, terutama pada materi inverse matriks ordo 3 kali 3. Dimana di sini materi ini banyak langkah, ya. Ada 5 langkah yang harus kalian pelajari dengan baik, tahap demi tahapannya. Oke,
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.